Halo warga Minjur Melambai, tolong beberapa ulang dalam Promkes, sebuah podcast kesehatan yang disediakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. Nah, dalam program ini kami selalu menghadirkan informasi-informasi kesehatan bersama narasumber-narasumber yang terpilih dan berkompeten di bidangnya. Untuk episode hari ini, kita akan membahas tentang satu masalah kesehatan sehubungan dengan peringatan Hari Tuberkulosis Sedunia. Dan narasumber yang sudah hadir di studio kami adalah Dr. Albi Wahani, spesialis anak konsultan paru, yang akan berbagi informasi tentang tuberkulosis pada anak. Kita sapa dulu, selamat pagi dok. Selamat pagi. Ya, apa kabar hari ini? Luar biasa, sukacita ya. Memang kalau dokter anak selalu pasti penuh sukacita dok ya. Nah dok, hari ini kan adalah peringatan Hari Tuberkulosis Sedunia. Iya. Tapi kita akan membahas tentang TB pada anak. Nah, sebenarnya kalau mau dispesifikkan TB pada anak itu bagaimana? Oke, terima kasih. Salam sehat buat semua ya. TB pada anak itu kenapa harus kita lebih perhatikan? Karena TB pada anak untuk keluhannya sangat tidak spesifik, jadi tidak khusus, berbeda dengan pada dewasa. Pemeriksaan pun agak susah, jadi kita perlu untuk lebih memperhatikan tuberkulosis pada anak. Kenapa juga? Karena anak ini kan akan berkembang dan akan semoga tidak nanti dia menjadi sumber penularan untuk ke depan seperti itu. Ibaratnya generasi penerus. Iya, betul, generasi penerus. Nah, kalau bilang pada anak berarti ada sesuatu yang menyebabkan infeksi. Kok bisa sampai pada anak-anak? Iya. Kenapa pada anak? Karena anak-anak itu kan masih imunitasnya masih rendah sehingga mudah menjadi infeksi. Oleh karena itu yang sangat kita perhatikan. Apalagi saat-saat ini yang semua kita sering dengar kan ada anak-anak juga dengan gizi kurang dan sehingga itu yang akan menyebabkan anak-anak mudah terinfeksi. Iya. Ya, dokter, ini sangat menarik karena boleh dikata penyakit TBC itu untuk sebagian besar orang menganggapnya sebagai penyakit menular yang ya ditakuti dalam tanda kutip ya. Kasihan juga anak-anak yang masih kecil sudah terinfeksi. Nah, sebenarnya cara penularannya bisa sampai pada anak tersebut bagaimana? Iya, sebelum saya menceritakan bagaimana penularan, saya ingin juga mengingatkan kembali bahwa mungkin ada sebagian orang yang tidak terlalu paham jelas bahwa itu tuberkulosis. Nah, kalau di masyarakat itu sering mereka katakan paru-paru basah atau flek pada paru-paru. Mungkin itu yang lebih familiar untuk masyarakat ya. Jadi cara penularannya itu lewat percikrenik dari misalnya ada orang dewasa yang mengalami atau menderita tuberkulosis. Dia berbicara saja sudah sekian ratus kuman yang dia tularkan, apalagi kalau dia batuk. Jadi kalau ada orang dewasa yang sakit tuberkulosis, dia sangat bisa menyebarkan itu kepada anak-anak. Kita bayangkan saja kalau dia seorang guru misalnya, dia berkata di depan sekian banyak anak-anak, berapa banyak anak-anak yang ditularkan ya, seperti itu. Jadi dia lewat udara. Iya. Oke, kalau apakah ada spesifikasinya dok kalau TB pada anak ini? Iya, kalau TB pada anak sebenarnya yang awal kita lihat bahwa yang paling jelas yang harus kita perhatikan adalah beberapa keluhan yang ada. Walaupun memang dikatakan pada anak-anak memang hampir sama dengan penyakit yang lain, tapi yang perlu diperhatikan adalah ketika kita menemukan anak-anak yang mengalami batuk yang terus-menerus selama lebih dari 2 atau 3 minggu, itu diwaspadai. Ketika kita menemukan anak yang berat badan tidak naik selama 1 bulan padahal makanannya baik, maka itu diwaspadai. Mungkin itu yang perlu menjadi perhatian untuk masyarakat umum. Iya, jadi kalau mau dilihat agak sama juga ya dengan gejala TB pada umumnya. Iya. Cuma kalau anak mungkin ke ini ya tumbuh kembangnya ya. Iya, betul. Ya, oke. Kalau misalnya seperti gejala-gejala yang dokter sebutkan tadi, apa yang sebaiknya masyarakat lakukan kalau menemukan hal yang sama? Iya, jadi kalau misalnya orang tua atau masyarakat menemukan ada keluhan pada anak, yaitu batuk yang lebih dari 2-3 minggu atau berat badan tidak naik, maka cepat-cepatlah membawa anak itu ke tempat pelayanan kesehatan. Ke puskesmas bisa, ke rumah sakit bisa, ke dokter praktek bisa. Jadi
cepatlah dibawa supaya kita boleh melakukan pemeriksaan lebih cepat sehingga kita bisa lebih cepat juga untuk mendiagnosa dan lebih cepat penanganan ya. Nah ini dok, ada banyak pertanyaan yang timbul. Anak-anak kan sejak lahir sudah diberikan imunisasi. Nah salah satunya adalah imunisasi untuk mencegah. TB. Kenapa bisa tertular juga? Gimana dok? Betul sekali ya. Jadi imunisasi pada anak di awal-awal kehidupan, apalagi kalau untuk TB ini diberikan pada umur 1 bulan sebenarnya ya, yang dinamakan dengan imunisasi BCG. Nah, kenapa walaupun sudah diimunisasi anak-anak itu masih tertular TB? Oleh karena sebenarnya untuk imunisasi ini dia tidak melindungi yang secara 100% untuk TB yang tuberkulosis yang biasa-biasa yang kadang tanpa keluhan. Dan imunisasi ini sangat penting karena dia melindungi justru penyakit TB yang berbahaya, yang TB yang parah ya. Apalagi kalau dalam perkembangan walau sudah diimunisasi tapi kalau dia tidak makan yang baik ya, maka itu juga akan menjadi pencetus untuk dia bisa mengalami infeksi tuberkulosis. Iya. Jadi boleh dikatakan warganya yang melambai tetap harus waspada ya, walaupun sudah diimunisasi, anak bapak ibu tetap harus dilindungi dari faktor resiko, mungkin begitu dok ya. Nah sekarang dok ada pertanyaan juga, ini ada yang disebut dengan obat pencegahan. Nah mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa ini, apa yang disebut dengan pencegahan TB, obatnya itu seperti apa? Ya, pemirsa yang terkasih, jadi pada anak-anak, oleh karena kita dalam program bahwa di tahun 2030 itu kita Indonesia mampu mengeliminasi penyakit tuberkulosis, maka sebelum anak-anak itu menderita tuberkulosis, kita harus memberikan obat pencegahan ya. Kapan kita memberikan obat pencegahan? Nah misalnya ada yang mengetahui bahwa ada anak yang di lingkungannya tertular atau terpapar dengan orang dewasa yang ada mengalami penyakit tuberkulosis atau paru-paru basah atau pernah batuk yang katakanlah batuk berdarah, maka semua anak yang ada di sekitar orang dewasa itu harus kita berikan obat pencegahan ya. Itu yang perlu. Nah saat ini untuk penderita-penderita yang sebenarnya kita katakan infeksi laten, maksudnya sudah terpapar dengan sakit TB tetapi anak itu belum mengalami sakit, jadi kita harus berikan obat pencegahan supaya dia jangan jadi sakit. Kalau boleh dikatakan prosedur untuk mendapatkannya bagaimana dok? Sebenarnya prosedur itu sangat mudah ya, ibu bapak sekalian. Di puskesmas disediakan, di rumah sakit disediakan, cuman kadang memang orang tua oleh karena anak yang sudah terpapar itu kita masih lihat sehat-sehat saja, masih tidak sakit, tidak ada keluhan, maka kita seperti mengabaikan atau tidak memperhatikan bahwa dia harus mendapatkan obat pencegahan ya. Jadi harus dibawa supaya dia mendapatkan obat pencegahan ya. Oke. Jadi boleh dikatakan kesimpulannya kalau di sekitar anak tersebut ada yang terdiagnosa TB, sebaiknya diantisipasi dok ya, untuk dibawa walaupun belum sakit. Walaupun belum sakit. Nah ini dok bicara tentang anak ya. Kita tahu bahwa anak-anak juga seringkali tidak hidup bersama orang tua, dan dengan kata lain orang tua sudah kerja, dia itu tinggal dengan pengasuh ataupun orang yang menjaga gitu. Nah kalau misalnya orang yang menjaga atau pengasuhnya itu ternyata seorang TBC, bagaimana dok melihat apakah anak ini punya peluang untuk sakit yang sama atau bagaimana, dan apa yang harus dilakukan? Iya, memang kadang kalau kita bertanya ke orang tua ya mereka akan seperti denial untuk mengatakan, dokter, orang yang ada sakit, tidak sakit TB, tidak batu-batu, tidak berobat, kenapa anak saya dokter katakan TB? Padahal ternyata orang yang sedekat-dekatnya penjaga, kita katakan anak itu ada menderita sakit TB. Jadi bukan hanya orang tua, tetapi siapapun yang ada di sekitar anak itu yang mengalami TB itu harus diperhatikan. Seperti tadi saya sampaikan, kalaupun anak itu belum misalnya ada keluhan, tetap harus dibawa berobat untuk mendapatkan obat pencegahan yang kita katakan obat TPT, terapi pencegahan tuberkulosa. Itu penting. Iya, jadi ternyata memang harus
kesiapan dan ini cukup tanggap ya orang tua untuk Iya, melihat. iya. Nah, memang kadang-kadang kan orang yang dipanggil untuk jaga itu orang yang tahu kan dia Iya, latar belakangnya susahnya seperti itu. apa. Iya. Nah, sekarang dok, kalau misalnya anak tersebut sudah menderita gejala seperti yang dokter sebutkan tadi, kemudian sudah dibawa berobat, terdiagnosa memang positif. Nah, bagaimana cara konsumsi obatnya untuk obat tersebut? Iya. Nah, untuk anak yang sudah kita diagnosa, jadi lewat pemeriksaan tentunya bahwa dikatakan bahwa dia sudah menderita penyakit tuberkulosis, maka yang sangat penting juga diperhatikan cara minum obat. Karena kadang walau sudah minum obat, tapi penyakitnya tidak sembuh sempurna karena ada kesalahan dalam cara minum obat. Kadang juga mungkin kita tidak mendapatkan masukan bagaimana cara minum obat. Jadi ibu bapak sekalian, berbeda dengan obat yang lain yang harus diminum sesudah makan. Nah, khusus untuk obat tuberkulosis ini, dia harus minum dalam keadaan perut kosong. Jadi harus diminum kira-kira 1 jam sebelum makan atau 1-2 jam sesudah makan, perut kosong. Nah, itu yang harus kita perhatikan supaya obat itu kerja baik dan memberikan dampak penyembuhan. Iya. Jadi ternyata hari ini kita dapat edukasi luar biasa ya bahwa ternyata obat anti tuberkulosis pada anak itu atau pada umumnya juga. Pada umumnya, ya. Ternyata harus diminum sebelum makan malah ya. Biasanya kan orang tua bilang aduh jangan sakit mah, Iya, atau ya. betul. Ternyata memang efektifnya justru pada saat sebelum makan. Nah, ini pertanyaan berikutnya dok. Kalau misalnya dia sudah terdiagnosa positif, kan anak-anak biasanya tidak tega juga kalau melarang untuk tidak bermain atau ke sekolah. Tapi kalau menurut dokter sebagai dokter spesialis anak konsultan, sebaiknya bagaimana? Apakah dia tidak perlu ke sekolah atau bagaimana? Iya, ini juga yang menjadi pertanyaan untuk semua orang tua. Apakah anak itu harus kita tidak sekolah? Isolasi seperti COVID lalu ya, ibu bapak sekalian. Nah, kalau ada seorang anak yang sudah didiagnosa penyakit tuberkulosis, nah penyakit tuberkulosis itu kan didiagnosa juga dengan pemeriksaan lendir. Nah, yang sedikit berbahaya kalau misalnya dari pemeriksaan lendir kita mendapatkan nilai positif. Nah, itu perlu diwaspadai. Tetapi bukan tidak perlu ke sekolah atau tidak perlu bergaul. Sekarang kan kita punya masker. Ya, jadi dia tetap APD ya dok. APD, iya. Jadi kita tetap beri kesempatan dia harus sekolah, dia bergaul seperti biasa, tetapi dengan menggunakan APD ya. Jadi APD itu untuk anak-anak ya, masker digunakan seperti itu. Iya, jadi ternyata walaupun sudah positif, orang tua tidak perlu khawatir, kasih APD supaya dia tetap sekolah rutin atau beraktivitas. Tapi ini ada sedikit boleh dikata dari masyarakat. Kalau misalnya kasih ke anak jangan kasih yang pakai ini ya, pakai gambar-gambar yang lucu-lucu, nanti mereka suka tukaran masker gitu. Iya, jadi waktu masa COVID lalu. Iya, baik dokter. Nah, di bagian akhir kira-kira harapan dokter sebagai konsultan paru anak untuk penanganan TB paru pada anak ini bagaimana dok untuk pemirsa? Iya, tentu sebagai tenaga kesehatan yang ibu bapak sekalian, kita harus tahu bahwa tuberkulosis ini kita juara 2 loh sedunia, bukan hanya se-Indonesia. Peringkat terbanyak kedua. Tapi penyakit ya. Dalam hal penyakit yang negatif. Kalau dalam hal bulu tangkis bersyukur kan. Tapi ini dalam hal yang katakanlah negatif masih peringkat kedua. Jadi mari kita bersama-sama mencegah. Kalau hanya dari tenaga kesehatan tidak mungkin. Jadi saya sangat menghimbau semua masyarakat, ibu bapak sekalian untuk boleh lebih menunjang, menolong, semua mendukung akan program dari pemerintah bahwa kita akan eliminasi atau menyelesaikan penyakit tuberkulosis ini. Diharapkan tahun 2030 itu kita dapat negatif dari tuberkulosis. Semoga ya. Jadi ibu bapak sekalian, temukan, obati sampai sembuh tuberkulosis ya. Ada program TOS TB itu yang perlu. TOS TB. Kepanjangan kan tadi. Temukan, obati sampai sembuh. Temukan, obati sampai sembuh. TOS TB. Jadi kalau ibu bapak menemukan seperti keluhan yang tadi, maka cepat-cepatlah dibawa ke tempat pelayanan kesehatan. Karena di sana kita akan mendapatkan obat yang sangat bagus, tetapi gratis. Gratis ya, gratis, sekali lagi gratis.
tapi harus secepatnya dibawa supaya kita boleh lebih cepat mendiagnosis. Kalau cepat mendiagnosis tentu cepat melakukan tindakan tata laksana atau pengobatan, dan kita mendoakan bahwa semua anak-anak Indonesia menjadi anak yang sehat dan anak-anak yang hebat. Iya. Oke, luar biasa sekali perbincangan kita di Promkes hari ini yang memang khusus membahas tentang tuberkulosis, karena ini adalah hari tuberkulosis sedunia. Nah, tadi Dr. Audi sudah sampaikan harapan-harapan supaya di tahun 2030 Indonesia bebas TB menjadi harapan juga buat kita semua. Terima kasih banyak dokter atas kehadiran di Promkes yang disediakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. Doa kami kiranya pelayanan dokter sebagai dokter anak, apalagi sebagai spesialis konsultan paru pada anak ini, ya boleh kata sangat jarang juga, boleh kata masih jarang ya untuk hal tersebut, dan di kesempatan berikutnya bisa hadir kembali untuk informasi-informasi lain. Ya, warga New Melampau, terima kasih karena Anda telah menyimak untuk Promkes, podcast yang disediakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara yang pada episode ini sudah membahas tentang tuberkulosis pada anak dengan menghadirkan narasumber Dr. Audi Wahani, spesialis anak, konsultan paru. Terima kasih banyak dok untuk kesediaan pada pagi hari ini, dan untuk semuanya jangan lupa kembali menyimak untuk program Promkes di kesempatan berikutnya dengan informasi-informasi kesehatan lainnya. Ingat, makan sehat, jalan sehat, dan berpikir sehat. Terima kasih, kita jumpa lagi lain kesempatan. Salam sehat.